Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya dunia di sekitar kita, semua warna, suara, rasa, bisa terasa begitu nyata? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia di balik arsitek utama dari realitas kita, otak kita sendiri. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin bakal sedikit bikin pusing. Gimana kalau dunia yang kamu rasakan sekarang ini sebenarnya bukan cerminan langsung dari apa yang ada di luar sana? Gimana kalau ini semua sebetulnya adalah sebuah film mahakarya yang diproduksi total di dalam kepala kamu? Nah, ini dia gagasan utamanya. Persepsi itu ternyata bukan sekedar jendela pasif buat kita ngintip dunia luar. Jauh dari itu, ini adalah sebuah proses yang luar biasa aktif. Otak kamu itu bukan cuma penonton, dia itu sutradara, produser, sekaligus editor film yang kita sebut realitas. Coba bayangin kayak gini, semua yang ditangkap sama indera kita, cahaya, gelombang suara, sentuhan, itu sebenarnya cuma data mentah yang nggak ada artinya. Benar-benar cuma sinyal acak. Data ini nggak berarti apa-apa sampai otak kita, si produser ulung ini, menyusun semuanya, ngasih warna, konteks, dan akhirnya makna. Jadi, gimana caranya data mentah yang berantakan tadi bisa diubah jadi pengalaman yang utuh dan kaya? Ternyata ada prosesnya loh, dan prosesnya ini sangat sistematis. Anggap aja kayak sebuah lini perakitan persepsi di dalam kepala kita. Oke, ayo kita bedah lini perakitan ini. Pertama, ada penerimaan. Ini pas reseptor di mata atau telinga kita nangkep stimulus. Terus langkah kedua yang paling ajaib, transduksi. Disinilah energi fisik diubah jadi sinyal listrik yang dimengerti otak. Sinyal ini lalu dikirim lewat proses transmisi. Sebagian besar sinyal ini bakal mampir dulu ke talamus. Ini kayak pusat sortir gitu, sebelum akhirnya sampai di tujuan akhir, korteks. Disinilah semua sinyal mentah tadi dirangkai jadi satu kesatuan. Dari semua langkah tadi, kalau ada satu yang paling krusial, ya ini dia, transduksi. Ini adalah momen di mana dunia fisik, gelombang cahaya, getaran suara, diterjemahkan ke satu-satunya bahasa yang otak kita pahami, impuls listrik. Tanpa proses ini, seluruh alam semesta bakal selamanya gelap dan sunyi buat kita. Nah, otak kita menerima semua data ini lewat 5 saluran utama yang kita kenal sebagai panca indera. Masing-masing saluran ini tuh jalur khusus yang punya peran unik dalam merakit realitas yang kita alami. Sistemnya ini ternyata rapi banget loh. Informasi visual dikirim ke bagian belakang otak, ke lobus occipital. Suara ke bagian samping di lobus temporal. Sentuhan ke bagian atas di lobus parietal. Coba perhatiin deh, hampir semua jalur ini lewat talamus, si stasiun pemancar itu, kecuali satu jalur yang sangat-sangat spesial. Nah, ini dia yang benar-benar menarik. Indera penciuman. Lihat deh jalurnya yang unik, dia itu satu-satunya indera yang nggak mampir ke talamus. Dia malah punya jalur VIP langsung menuju sistem limbik. Ini adalah pusat emosi dan memori di otak kita. Dan ini bukan kebetulan, ini adalah kunci dari beberapa pengalaman manusia yang paling dalam. Jalur khusus inilah alasannya kenapa bau kue yang baru matang bisa seketika bikin kita kembali ke masa kecil, atau kenapa wangi parfum tertentu bisa membangkitkan kenangan dan emosi yang begitu kuat. Indera penciuman kita itu punya akses ekspres langsung ke arsip emosi kita. Sejauh ini kita kan ngebahas sistem yang berjalan mulus, tapi gimana kalau ada error di lini perakitan ini? Apa yang terjadi kalau sinyal dari dunia luar itu diterima dengan benar, tapi salah diinterpretasikan sama otak? Nah, kalau sampai terjadi gangguan pemrosesan, kondisi yang sangat aneh bisa muncul. Penting buat diingat ya, ini bukan masalah di mata atau telinganya, tapi di software otak yang seharusnya menafsirkan sinyal itu. Yuk kita lihat beberapa contoh yang paling membingungkan. Coba bayangin seseorang dengan agnosia visual. Mereka bisa melihat sebuah kunci dengan jelas. Mereka bisa deskripsiin bentuknya, warnanya, ukurannya. Tapi otak mereka gagal menghubungkan semua data visual itu dengan konsep kunci. Datanya masuk tapi maknanya hilang. Ini adalah kenyataan sehari-hari buat penderita prosopagnosia atau kebutaan wajah. Mereka bisa lihat setiap detail di wajah, mata, hidung, mulut, tapi otak mereka nggak bisa merangkainya jadi sebuah identitas yang dikenali, bahkan saat mereka menatap cermin sekalipun. Ini bukti nyata betapa spesifiknya fungsi-fungsi di dalam otak kita. Dan mungkin yang paling aneh dari semuanya adalah asomatognosia. Bayangkan, seseorang bisa merasakan lengannya disentuh, tapi pada saat yang sama, mereka yakin 100% kalau lengan itu bukan punya mereka, tapi punya orang lain. Ini bukti paling kuat kalau peta tubuh kita pun sebetulnya adalah sebuah konstruksi di dalam otak. Semua contoh yang menakjubkan ini membawa kita kembali ke satu kesimpulan besar. Otak kita itu bukanlah penerima pasif.
Ia adalah sang penafsir yang aktif, dan pada akhirnya dialah satu-satunya arsitek dari realitas kita. Jadi, ini dia poin terpentingnya. Seperti yang dinyatakan sumber kita, masalahnya seringkali bukan di hardware pengumpul datanya, bukan di mata atau telinga kita, tapi masalahnya ada di software pemrosesan di otak yang seharusnya memberi makna pada semua data itu. Pada akhirnya, kesimpulannya sesederhana tapi sekuat ini. Mata kamu itu nggak melihat, telinga kamu juga nggak mendengar. Mereka cuma sensor. Pekerjaan yang sesungguhnya, melihat, mendengar, dan memahami, semuanya terjadi di dalam bioskop sunyi di dalam kepala kita. Jadi, saya akan tinggalkan kamu dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau seluruh realitas yang kamu alami saat ini dirakit oleh perangkat biologis unik di dalam kepala kamu, maka realitas siapa yang sebenarnya sedang kamu jalani? Seberapa banyak yang benar-benar nyata, dan seberapa banyak yang murni ciptaan kamu sendiri?